Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia rasakan padamu saat ini 25 Juli 2024. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu ya. Baik Scorpio, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa ya. Saya mulai. Ada Five of Cups, Knight of Cups, Eight of Swords, The Sun ya, Nine of Pentacle, King of Cups, Queen of Pentacle ya, Three of Pentacle. Under the deck ada Ten of Swords. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Yang kencang ada Pisces, ada Aquarius, ada Virgo, ada Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Yang dia rasakan padamu saat ini 25 Juli 2024 ya. Saat ini dia ngerasa patah hati ya. Dia ngerasa kecewa berat, dia ngerasa terhukum dengan kesalahan-kesalahan yang udah dia lakukan selama ini. Ya tentunya apa yang dia rasakan itu ya perihal tentang hubungannya sama kamu yang semakin gak terarah dengan jelas ya. Dan sebenarnya dia ngerasa memang hubungan yang dia jalani bersamamu itu udah toksik banget gitu, gak jelas arahnya mau dibawa kemana gitu. Dan dia merasa sangat menderita akan hal itu ya. Dengan hal itu sangat menderita dia. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa ya. Dia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri. Kenapa harus begini terus menerus ya? Kenapa nggak bisa dia dapatkan keadaan yang lebih baik lagi? Kenapa situasi ini tuh semakin rumit gitu loh bagi dia gitu. Ya. Dan dia merasa sangat terpengaruh ya. Dia merasa sangat terpengaruh dan dia nggak tahu lagi apa yang harus dia lakukan. Dan dia terbebani, tentu sangat terbebani. Itu sebabnya ya dia sekarang tuh kayak berusaha untuk healing, berusaha untuk melepaskan, berusaha untuk ngajak orang-orang terdekatnya itu ya ngikut kemana dia pergi gitu. Hanya dengan tujuan ya bisa lepasin kamu dalam pikiran dia gitu. Karena memang dia bucin banget dengan kamu ya. Tapi yang terjadi dalam hubungan kalian ini nggak ada kesetaraan dalam apa ya, kepakeman. Intinya ya kalian nggak bisa bersama karena adanya masalah perbedaan ya. Sehingga membuat dia merasa ya dia harus bisa move on dari kamu. Itu sebabnya ya dia berusaha melupakan kamu ya. Tapi dia terhukum akan hal itu ya. Terhukum akan hal itu dan terpengaruh juga ya. Dan apa yang harus dia lakukan ke depannya dia pun nggak tahu ya. Ke depannya harus seperti apa itu dia nggak tahu. Yang jelas sekarang yang dia inginkan dari kamu adalah kamu bisa mengerti, memahami bahwa ketika dia di sana acuh dengan kamu itu bukan karena dianya itu udah tidak mencintai kamu lagi, tapi karena dia memang berproses untuk move on dari kamu ya, karena dia tahu kamu nggak akan bisa bersama dengan dia nggak bisa bersama dengan kamu ya.
Bukannya dia dengan sengaja ghosting kamu, itu enggak gitu loh. Dia ingin kamu memahami itu ya. Dan di sini kamu harus menyadari ya. Harus menyadari satu hal. Bahwa memang cinta tidak harus memiliki. Ya. Cinta tidak harus memiliki, tapi cinta itu harus bisa saling menjaga ya. Keinginan satu sama lain gitu. Harus bisa mensupport keinginan satu sama lain. Dan sekarang mungkin kamu belum bisa menerima sepenuhnya, tapi ya cobalah kamu terima ya. Cobalah kamu ya tenangkan hati kamu. Dan jangan sampai kamu goyah pikiranmu ya karena terlalu fokus dengan apa yang gak bisa kamu hadapi ya. Carilah hal-hal yang baik ya. Dan sibukkan dirimu supaya kamu gak terlalu sepaneng gitu dengan apa yang kamu hadapi sekarang. Karena sama itu ya pada akhirnya itu akan menyesatkan ketika kamu terlalu terforsir mikirin hal ini gitu ya, masalahmu sekarang ya. Dan untuk kedepannya ya kamu gak perlu khawatir. Karena setiap ujian itu pasti akan ada jalan keluarnya. Pasti akan berlalu begitu saja ketika kamu sabar dan ikhlas ya. Jadi kamu gak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang sulit gitu ya. Gak perlu membuat dirimu sendiri terbebani semakin lama lagi gitu ya. Semakin dalam lagi gitu. Dan sesuaikan apa yang menjadi ya sesuaikan kemampuanmu gitu. Kalau kamu ngerasa memang kamu udah gak bisa menanggung beban perasaanmu, ya lakukan deep talk untuk ngomong baik-baik ke dia ya. Kamu ingin begini, kamu ingin begitu, supaya dia sana juga menyadari apa yang harus dia lakukan supaya kalian ini saling kompromi, saling kompak gitu ya. Dan jangan hanya terarah dengan satu hal yang mungkin memang pembeda itu menjadi kendala utama, tapi betul-betul carilah solusi ya. Carilah jalan keluar gitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate. Yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper. Mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.